Selamat pagi. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani, luar biasa. Ya, boleh turun silakan choirnya atau mau berdiri selama 40 menit. Nanti setelah itu saya doakan biar kakinya enggak sakit-sakit ya. Ya, silakan duduk ya. Puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita boleh kepalkan tangan kita yang sebelah kanan seperti ini. Ini bukan untuk nunjuk sebelah kanan saudara atau kiri saudara, tapi nanti saya akan hitung 3, 2, 1, kita akan sama-sama berkata merdeka. Siap ya? 3, 2, 1, merdeka! Sekali lagi, merdeka! Sekali lagi, merdeka! Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan saudara, 81 tahun. Tuhan menyertai Republik Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan telah kita raih, saudara. Dan saya percaya Tuhan sangat baik bagi negara kita. Amin. Nanti di akhir ibadah, saya rindu kita sama-sama doa syafaat untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, saudara. Kita percaya pertolongan Tuhan ada bagi mereka yang ada di NTT. Amin. Puji Tuhan. Suatu kali ada seorang anak muda ya, dia nyanyi saudara. 16 Agustus tahun 45. Temannya bilang, salah kamu, salah. Anak muda ini bilang, sik tala, ojo dipotong, denger no. Dia lanjutkan nyanyi saudara. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Nah itu saudara ya. Saya berdoa supaya kita nggak jadi orang ngeyelan, amin saudara. Kita jadi orang yang bisa dibentuk, haleluya. Tadi saya diberkati dengan lagu Jadikan Aku Tuhan, jadikan kami Tuhan. Ya. Suatu kali ada seorang anak perempuan, lomba mungkin ikut lomba-lomba putri-putri gitu ya, atau cakning itu saudara ya. Terus dia pakai lagu ini, jadikan aku Tuhan, putri sejati. Nah itu saudara ya, puji Tuhan. Kayaknya juara itu ya. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang lebih daripada pemenang. Boleh katakan lebih daripada pemenang. Wow. Bulan Maret saya dengan Bapak Gembala pergi ke Yerusalem. Dan saudara sudah mendengar ya kesaksian beberapa bulan lalu, diliput juga di media, diliput juga di TV nasional bagaimana kami survivor dari rudal-rudal yang bertebaran di atas kepala kami. Saudara, saya ada yang mau tanya, apakah ada saudara di gedung atau ruangan ini yang pernah rudal ada di kepala saudara lewat? Pernah ada? Oh nggak ada ya, puji Tuhan, jangan sampai saudara. Tapi kalau makan bakso rudal pernah saudara? Wah, kita ini hebat ya, bakso rudal, bakso mercon, kapal selam saudara ya. Oh itu apa itu? Empek-empek kapal selam saudara ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh saya dulu pernah pelayanan misi ke Bitung sudah di Sulawesi Utara, Manado, terus kita ke Bitung. Saya kagum, saya sempat mau ke pasar Tomohon ya. Uh, itu semua dimakan saudara ya. Jadi semua yang terbang dimakan kecuali pesawat terbang saudara. Ya. Semua yang berkaki dimakan kecuali kaki meja saudara. Ya. Dan semua yang menyelam dimakan kecuali itu saudara ya. Kapal perang selam saudara ya. Nah itu. Nah waktu saya ada di Yerusalem, sebelum ke Yerusalem saya ke Mesir dulu. Di Mesir ada namanya piramida. Salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah tour guide-nya menjelaskan begini. Kenapa Firaun dan rakyatnya pada saat itu membangun piramida? Di situ ia menjelaskan saudara pada kami. Ternyata piramida ini adalah kuburan buat Firaun. Di situ ada 3 ya, 3 piramida yang besar sekali. Itu ada Firaunnya, ada istrinya, ada anaknya lah begitu dan sebagainya. Mumi, terus dibikin mumi. Kalau saudara tahu mumi itu ya. Tahukah saudara kenapa dibikin runcing? Dan kenapa dibikin tinggi? Ternyata supaya Firaunnya semakin dekat dengan surga versi mereka. Apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Kalau Anda suka belajar sejarah, ada Mesopotamia, Sumeria, Persia, ya, salah satunya juga Mesir, Yunani, Romawi. Semua percaya bahwa setelah kehidupan ini, ada kehidupan selanjutnya. Tapi saya cuma mau kasih satu kepastian. Surga hanya ada di dalam Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Banyak di dunia ini, kalau saudara belajar sejarah, saudara akan menemukan bahwa semua manusia berusaha mencari Tuhan versi mereka. Tapi syukur kepada Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan, adalah Allah yang mau turun mencari manusia, Anda dan saya. Saya pernah katakan ini dan saya senang sekali. Kalau saudara lahir dari kandungan ibu seorang yang percaya Yesus atau seorang Kristen, disebut Kristen, maka bersyukur sejak dalam kandungan ibu Anda, Tuhan telah memilih dan memanggil Anda.
Kalau saudara hari ini engkau adalah converter, artinya saudara di tengah-tengah kehidupan tiba-tiba saudara jumpa Yesus. Dan beberapa kali jemaat di tempat ini saya senang mendengar kesaksian mereka. Mereka mimpi berjumpa Yesus. Mereka cari tentang Yesus. Dan mereka datang ke gereja dengan penuh gairah. Maka selamat, Tuhan juga telah memilih dan memanggil Anda. Hari ini lebih daripada pemenang, mari kita buka 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Paulus mengatakan apa saudara? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Perhatikan, kita semua ini sedang dalam gelanggang pertandingan. Respon kita yang menentukan. Mau kita tetap bertahan atau kita loyo di tengah jalan. Ya. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini bicara tentang pertandingan yang ada di dalam dunia ini. Nanti saya akan kasih tahu apa pertandingan itu. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh, perhatikan, mahkota yang fana. Piala kemenangan, mahkota kemenangan. Tapi itu yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Minggu lalu kalau saudara memperhatikan khotbah saya menjelaskan tentang tahan uji. Karena ketika kita tahan uji, maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Non stepanon. Di sini stepanon, saudara. Mahkota fana. Non stepanon. Mahkota kehidupan, saudara. Dan perhatikan, mahkota yang fana itu hasil perjuangan Anda. Tapi mahkota yang abadi, hanya Allah saja yang bisa memberikan kepada kita. Itulah kasih karunia Allah, saudara. Saya berdoa hari ini, setiap saudara dan saya, kita menyelesaikan pertandingan kita dengan setia sekali Yesus, selamanya Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sejak bulan pertengahan tahun, Mei, Juni, Juli, tim kematian dan saya rutin ke gotong royong, saudara. Ngapain dia? Karena banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak tahu waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kairos Tuhan pasti yang terbaik. Saya tuh kalau lihat fenomena ya, kadang-kadang pas nggak ada yang dipanggil, persemayaman kosong pada kosong. Wayai dipanggil, itu kayak angkatan, betul nggak saudara? Tiba-tiba rame semua gitu, kayak rame full gitu. Dan saya datang dan saya melihat saudara bahwa orang-orang yang, keluarga-keluarga yang saya temui, saya mendengar bahwa mereka yang dipanggil, mereka menyelesaikan pertandingan dengan baik saudara. Kalau Anda dan saya masih hidup hari ini, kita masih bernafas hari ini, besok kita masih hidup. Saudara percaya besok masih hidup? Amin. Itulah iman kita. Maka saya berdoa supaya kita tetap setia di dalam Yesus, dalam pengiringan Yesus. Iya saudara. Kalau saudara masih hidup, apakah artinya saudara hidup untuk dosa? Seenaknya begitu? Maaf. Kita telah dimerdekakan dalam Kristus, tidak menjadi kuk perhambaan saudara. Jadi saudara hidup besok, itu bukan untuk melakukan dosa lagi, bukan. Tapi saudara hidup setia di dalam Yesus. Kalau saudara masih hidup, berarti apa saudara? Rancangan Tuhan belum selesai buat Anda dan saya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Satu kerinduan saya ketika saya kelak berjumpa kepadanya, yaitu Tuhan Yesus. Saya rindu beliau berkata, welcome my faithful servant. Selamat datang hambaku yang setia. Kenapa kita harus pelihara iman kita saudara? Karena Yesus kelak datang yang kedua kali, beliau mencari iman yang ada di bumi ini saudara. Saudara, saya kasih cerita ya. Suatu kali ini pada rame ke sorga gitu saudara. Jadi ini cerita ada di sorga. Di sorga ada seorang supir taksi saudara. Itu dia dapat tempat paling tinggi saudara. Terus ada orang tanya, kamu kok bisa di atas, kami kok di bawah? Apa jawabannya? Supir taksi ini, dia menjawab begini. Saya ada tempat di sini karena waktu saya di bumi hidup, kalau saya nyetir, penumpang saya pasti berdoa. Ya karena nganan ngiri, oke saudara. Jadi penumpangnya Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Jadi kalau saudara kelak rindu dapat tempat tertinggi di surga, nyetirlah membuat penumpang Anda berdoa saudara ya. Ya saudara ya. Ya itu cerita jangan saudara tuh, oh berarti saya nanti pulang nyetir, ya itu ngawur saudara enggak ya. Ini ilustrasi ya. Sambal terasi. Saudara,
Ini saya lihat banyak anak-anak muda, saya bersyukur loh saudara. Kita 11 kali ibadah raya. Data statistik, selalu setiap ibadah kurang lebih 60-70% anak-anak muda. Boleh kasih tepuk tangan. Benar. Saya berdoa, hai anak-anak muda, kalian adalah generasi penerus. Ya, sekarang sudah ada namanya generasi alfa. Saudara apa generasi apa? Mungkin ada yang generasi Z, Gen Z ya. Berarti kalau lampu mati bisa saudara nyalakan bisa kan Gen Z ya, betul ya. Terus ada generasi apa lagi? Milenial. Tapi kita juga tidak melupakan ada generasi-generasi boomer ya. Ada generasi-generasi perang dunia, ya ada beberapa karena di Yes Gold itu ada yang usia 80, 90 tahun, itu kan saya sebut generasi perang dunia, betul saudara? Karena beliau-beliau menyaksikan perang dunia secara langsung. Ya. Dan kemarin malam bahkan ada oma-oma usia 90 tahun cosplay jadi dokter saudara. Ya. Nanti kalau saudara mulai di YouTube ada itu ya, jadi cosplay jadi dokter, pokok sampai waduh sudah siap semua. Ya. Nah hari ini nanti saudara yang sudah, jemaat yang sudah berpakaian dengan sungguh-sungguh seperti Nusantara, nanti siap-siap nanti juri akan memilih dan saudara akan dapat hadiah. Ini sudah saya udah kelihatan nih kira-kira siapa nih ya. Wah, puji Tuhan. Ya, jadi bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak muda yang saya kasihi, ya, saya mau kemana muda nanti saya ke saudara ya pada umumnya. Setan itu selalu mengincar saudara untuk jatuh pada satu dosa namanya dosa zina, ya. Tapi saya berdoa anak-anak muda biar saudara setia di dalam Tuhan, hidup kudus dan hidup suci. Sama-sama boleh katakan hidup suci. Boleh katakan hidup kudus. Saya berdoa saudara suci dan kudus setia di dalam Tuhan. Amin. Jangan seperti orang pacaran seperti ini, sok rohani ya. Perempuannya nyanyi. Yang perempuan nyanyi, dia jama, dia jama. Terus dia nyanyi lagi, aku berserah, aku berserah. Waduh, itu rohani gak benar saudara ya. Jangan ya, tapi saya rindu saudara, kalau saudara pacaran, pacaran dalam kekudusan. Kemarin saya melayani anak-anak kids, kita sudah masuk di generasi alfa. Luar biasa loh generasi alfa. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kan kita lagi ada di bulan-bulan kemerdekaan toh. Saya bilang kepada mereka, ayo adik-adik tangannya seakan-akan diikat seperti ini. Bisa nggak dilepaskan? Nah harapan saya coba saudara tangannya coba digini, coba gini semua coba boleh nggak? Nah ketika kita dalam hamba dosa, coba bisa dilepas nggak? Bisa nggak? Loh, wah. Bisa nggak bisa kan kita lagi di kuk perhambaan betul nggak? Tapi karena Yesus Kristus kita merdeka. Amin. Jadi saudara gini nanti saya hitung 3, 2, 1 kita buka gini. Merdeka gitu ya. Siap ya? 3, 2, 1. Merdeka. Wah, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ketika pembicara ngomong gini kan maksudnya kan kerjasama dengan pendengar, dengan audiens maksudnya ya, oh iya kok gak bisa juga gitu kan. Tapi yang alfa beda. Enggak Kak Yoel kita bisa, kita bisa gitu saudara ya. Tapi bersyukur memang generasi alfa ini pinter saudara. Saya akui karena anak saya generasi alfa. Banyak pertanyaan. Kayak misalnya tanya, Tuhan Yesus hari ini di mana ya? Nah ayo saudara kalau orang tua ditanya gitu gimana ya? Saya jawab, oh anu nak lagi di MCP nak, lagi khotbah Tuhan Yesus. Enggak ya saya jawab, Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus di mana-mana ada karena Tuhan Yesus omnipresent. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Wah, nah sekarang itu pinter saudara. Maka kita minta hikmat Tuhan supaya setiap pertanyaan kita bisa menjawab dengan penuh hikmat. Amin saudara. Iya. Saudara gak bisa loh. Opo nak, kamu ngomong tanya terus tak gunting lo lambemu. Gak bisa saudara. Bisa-bisa gen alfa, wah tak laporin papa kekerasan gitu saudara ya kalau generasi alfa sekarang ya. Jadi saya rindu setiap kita dalam gelanggang pertandingan kita masing-masing. Kita bolehlah setia sampai kita peroleh mahkota yang abadi itu saudara. Lanjut Roma 8 ayat 37. More than conqueror. Kalau terjemahan Indonesianya lebih dari pemenang. Saya akan bacakan bagi Anda. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara dalam bahasa Inggrisnya saya senang sekali. More than conqueror saudara. Lebih dari penakluk. Apa yang kita taklukkan? Intimidasi iblis. Kuasa maut. Apalagi saudara. Daging kita. Loh kita semua ini punya daging saudara. Sama-sama katakan daging. Ada lemaknya. Oh nggak ada puji Tuhan. Pakai fat burner ya. Jadi ada lemaknya, ada sirloin, tenderloin, khas luar, khas dalam. Saudara.
Ini loh daging kita ini lawan kita saudara. Penguasa-penguasa udara. Jadi mari kita setia, kita percaya bahwa kita bisa taklukkan dengan kuasa dan kekuatan Tuhan karena kita diberikan kuasa. Tadi saya cerita tentang generasi alfa saudara ya. Generasi alfa itu jadi yang lahir kurang lebih tahun 2020-an. Ya itu generasi alfa. Nanti sebentar 2030 generasi beta. Ya jadi sebentar generasi beta. Nah saudara, suatu kali ada anak di sekolah minggu, anak alfa di sekolah minggu ya. Kalau di sini kita sebutnya gereja anak. Lalu gurunya bertanya, anak-anak, kenapa kalau dengarkan firman Tuhan kita nggak boleh berisik? Nah gitu ya. Nah jawabannya harusnya kan karena lagi firman Tuhan. Betul ya menghormati firman Tuhan. Tapi jawabannya beda. Anak-anak kenapa kalau firman Tuhan nggak boleh berisik? Jawabannya apa? Karena ada yang tidur bu. Nah itu saudara ya. Tapi saya percaya saya bersyukur selama saya khotbah di Yestoya Malang. Sejak awal sampai hari ini. Tidak ada satupun yang tidur. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Betul. Saya kalau khotbah di tempat lain itu di mana ya? Katakanlah gereja Antartika, saudara. Itu saya baru shalom itu udah gitu saudara. Betul. Ya. Jangan sampai seperti si Petrus. Ada tuh namanya Petrus. Ya suatu kali dia gara-gara begadang ibadah nggak tidurnya lebih awal. Udah ngantuk lapar. Beli bakpao saudara di depan gereja. Duduk paling belakang. Wis pokoknya bagian haleluya, haleluya kadang-kadang haleluput saudara ya. Jadi karena apa? Karena kan haleluya, haleluya gitu saudara ya. Terus waktu itu pendetanya khotbah tentang 5 roti 2 ikan saudara. Pendetanya bilang, hai Petrus, apa yang ada padamu? Nah karena dia ngantuk kan, kaget dia. Bakpao pak. Nah itu ya. Saya berdoa hari ini gak ada saudara bawa bakpao, amin. Amin. Kalau ada minta ngicip dong bakpaonya saudara ya. Tapi hari ini saya rindu setiap kita setia. Yes. Nah saya mau tutup dengan cerita di Alkitab dan nanti ada kesaksian-kesaksian yang saya percaya memberkati Anda. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Daniel 6 ayat 20 sampai 28. Saudara, pada masa ini ya, Daniel dia harus menyembah raja. Rajanya sudah seperti Tuhan, mengalahkan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke perapian. Puji Tuhan, Tuhan hadir. 3 dilihat jadi 4. Nah Daniel mengalami juga. Lihat saudara. Dan ketika ia sampai dekat gua itu. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu berkatalah kepada Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ada saudara yang hari ini difitnah? Ada yang saudara hari coba orang jatuhkan saudara? Tenang. Sebuah lagu berkata, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun saudara lihat, Daniel dijebloskan ke gua singa, difitnah, dia biarkan karena dia punya Tuhan yang pasti bela dia. Lanjut. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Dia berkata bahwa Allahku pasti menolong aku. Ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, perhatikan kalimat aku tidak melakukan kejahatan. Kalau Anda masih suka melakukan kejahatan, jangan sok ngaku sama Tuhan kalau saudara tidak melakukan kejahatan ya. Ngerti nggak maksud saya? Kalau saudara masih suka tipu orang, kalau saudara masih suka memikirkan yang jahat, jangan pernah sok ngaku kepada Tuhan bahwa saudara tidak melakukan yang jahat. Tapi Daniel ini, ketika semua disuruh makan daging, makanya ada istilah puasa Daniel. Dia hanya makan sayur-sayuran. Bahkan dia 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pintar. Jadi kalau 60 detik dia bisa jawab berapa saudara? 6 detik. Kan 10 kali lebih pintar, betul? Kalau 60 berarti 6 detik. Kalau 10 detik berarti dia 1 detik. Kalau 1 detik berarti ada atau 0,1 saudara. Kalau 1 detik belum ditanya dia sudah jawab saudara. Wah, saking pintarnya. Saya percaya kalau saudara setia di dalam Tuhan, dia akan bisa berikan kita kepintaran, kecerdasan, hikmat, marifat. Lanjut lihat saudara, ayat 23.
Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka. Oh, ada lagu dunia lama. Luka, luka, luka yang kurasakan. Oh. Itu kalau saya tuh nggak tahu ya kok lagu-lagu zaman dulu tuh baik rohani maupun sekuler itu kok berkena ya. Kalau sekarang itu udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Opo, maksudnya gitu. Pokoknya cuman, aduh, kayak apa ya, yang penting titat-titut ngerti gak saudara? Kayak yang ini loh, yang ini statement, nah kayak gitu. Terus apa lagi tuh? Astaga, bercanda, gitu. Kalau dulu tuh, berapa kali ku harus nyatakan cinta. Woi. Lirik sama itu tuh kayak bener-bener, kalau sekarang kan yang penting kan joget, 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 joget gak jelas gitu saudara ya. Tapi kalau dulu itu bertahan satu CINTA. Woi. Loh ini pada tahu lagunya semua nih teman-teman nih. Oh, mungkin waktu di kandungan ibunya denger ya. Oh iya, iya. Lanjut lagi saudara. Tidak ada luka ya, tidak ada luka karena, tolong dibaca 3, 2, 1, karena saudara percaya nggak kepada Allah yang saudara sembah? Saudara percaya tidak kepada Yesus Kristus Tuhan Anda? Saya sangat percaya dia sanggup luputkan segala rancangan jahat. Saudara tidak bisa menahan orang rancangkan jahat kepada Anda. Oh, gereja ini banyak bilang beginilah, begono lah. Yang katanya pembangunnya mangkrak lah, ngono lah. Waduh, kok nggak takut mulutnya lemes kayak gitu tuh. Saya loh mau ngomong orang lain itu loh kayak mikir Tuhan, karena apa yang ditabur itu yang dituai. Kok saudara suka nyinyirin orang? Hati-hati saudara. Allah kita Allah yang adil loh saudara. Maka pakailah mulut kita untuk selalu menyampaikan pujian, penyembahan, berkat saja. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Orang bilang pembangunan kotanya mangkrak, loh ya apa Tuhan lo berkati dengan luar biasa. Saudara sudah mendengar kesaksian bahwa beberapa minggu yang lalu gereja diberkati 2,4 miliar saudara. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kita berdoa untuk proses ya, karena ini membangun 11 lantai. Kemarin cor di lantai 10-nya untuk siapkan lantai 11. Kita berdoa saudara. Dan saya percaya, kita semua percaya, tak lama lagi kita akan ibadah di gedung yang baru saudara. Wow, kemarin Pak Gembala flashback bagaimana gereja ini perjalanannya. 2015, pertama kami merintis ya, kita merintis di hotel, di sini saudara. Cuman beberapa kepala keluarga saja. Dari 4 ibadah. Katanya yang pertama kata orang, loh enggak kok 4 ibadah. Kita terus percaya 4 Tuhan sedia, pasti Tuhan cukupkan. 4 sudah overflow sampai keluar-keluar. 6 ibadah. 6 ibadah enggak cukup lagi. 10 ibadah. 10 ibadah enggak cukup lagi. 11 ibadah. 11 ibadah enggak cukup lagi. 100 ibadah. Jadi ibadah sak menit saudara ya. Ini rencana kita mau daftar ke rekor muri saudara. Ibadah terbanyak di dunia dan akhirat saudara ya. Jadi biarlah, bahkan ada peribahasa apa saudara? Peribahasa apa? Biarlah, apa saudara? Menggonggong kafilah berlalu. Tetap setia. Saya tahu saudara, dalam kehidupan saudara pasti saudara akan mengalami orang jelekkan Anda. Betul tidak? Pasti saudara mengalami orang fitnah Anda. Betul tidak? Tuhan izinkan itu terjadi kepada Anda dan saya supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Seperti Daniel berkata, kita percaya bahwa Allah sanggup menutup singa, saudara. Bayangkan, dimasukkan dalam gua singa. Tuhan sendiri yang menutup, mengatupkan mulut-mulut singa, saudara. Puji Tuhan ya, itu kalau saya bayangkan mungkin waktu itu singa-singanya jadi vegetarian, saudara ya.
Jadi waktu Daniel masuk, waduh kadung seneng sayur-sayuran iki ono daging ya apa iki. Keluar dari gua, baru kita lihat ayat 24, lihat saudara. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka apa saudara? Dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Lihat saudara, tolong baca sama-sama. 3, 2, 1. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita seperti Daniel, percaya kepada Allah kita dengan sungguh. Boleh oleh rancangan kita masukkan ke gua singa. Ada yang mau dimasukkan ke gua singa? Oh jangan ya, jangan ya. Daniel masuk gua singa, tapi dia beriman bahwa Allah sanggup meluputkan daripada singa-singa. Dan bukan hanya itu, Allah memberikan kemenangan. Orang-orang yang memfitnah dia, orang-orang yang menuduh dia, dan keluarga mereka. Mereka yang dimasukkan saudara. Oh, dan saya percaya bukan karena kuat gagah Daniel, tapi kuat gagah Allah yang ia sembah dan percaya. Sama hari ini Allah yang kita sembah dan kita percaya sanggup tolong Anda dan saya. Ayat 25. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 26. Bersama itu kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk pemerintahannya tidak, dan kekuasaannya tidak akan. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Ayat 27. Dia melepaskan dan menolong. Mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang apa saudara? Ayat 28 yang terakhir. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sebetulnya khotbah saya hari ini masih nyambung sama minggu lalu, karena saudara berjumpa saya minggu lalu, saya mau bilang, kalau saudara sedang mengalami fitnah, kalau saudara sedang mengalami tekanan, percaya dia sedang mengangkat Anda tinggi, saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya tutup dengan 2 kesaksian. Tahun 2024 saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda. Mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi saya izinkan saya untuk mengulangi kesaksian ini supaya menjadi cerita yang akan kita kenang bahwa Allah kita Allah yang perkasa. Saya kedatangan dari Kalimantan Tengah, tolong multimedia tampilkan screenshotnya. Namanya Rian Okta, saudara, Martius. Usianya 23 tahun pada saat itu, berarti sekarang 25 ya, mohon maaf, 25. Penyakitnya adalah gangguan roh jahat, kepala dan ulu hati sakit seperti dicocok, penglihatan kosong, pikiran kacau, lamanya sakit 2020, besok kami berangkat dari Kalteng mau tatap muka. Jadi khusus dari Kalimantan Tengah datang ke Malang ketemu saya karena rindu didoakan anaknya karena 4 tahun lamanya dikuasai kuasa gelap. Nah gini saudara, boleh dihilangkan screenshotnya. Saya kalau doakan orang tidak akan langsung, oh ini berarti setan. Enggak. Kita harus kaji dulu, ada 2, ada psikologi, ada memang itu masalah kuasa gelap. Kalau psikologi saya kasih tahu gini, kisi-kisi atau supaya saudara tahu membedakan. Gini, kalau itu adalah psikologi saudara, misalnya dia marah, ada namanya tantrum. Pernah dengar tantrum saudara? Jadi tantrum tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba marah-marah sendiri, tiba-tiba muter-muter di lantai sendiri, tiba-tiba teriak-teriak, itu namanya tantrum. Ya. Dan ketika tantrum maka adrenalinnya naik. Ada namanya adrenalin. Sehingga ketika dia adrenalin, dia seakan-akan dia kuat, dia pukul tembok, dia hajar tembok bisa, tapi nanti tangannya remuk. Luka lah, sakit. Setelah adrenalin turun, tantrumnya reda, baru dia kerasa, aduh kok sakit ya tanganku. Nah itu namanya psikologi. Penangannya bagaimana? Konseling, pembinaan, didoakan. Gitu saudara. Jadi jangan gampang kita, oh ini karena setan, temanku ini setan pastor.
Keluargaku ini setan, Pastor. Wah, saya curiga dia juga setan, saudara. Karena temannya setan, keluarganya setan. Nah itu jadi yang pertama psikologi. Tapi ada yang kedua. Yang kedua itu memang kuasa gelap karena Alkitab mencatat. Bagaimana di Gerasa, ada yang kerasukan. Ya memang ada, saudara. Nah, kalau ini karena kuasa gelap atau manifestation atau dikatakan dimasuki kuasa gelap, dia ketika dia manifestasi, dia bisa pukul tembok dan temboknya yang retak, bukan tangannya yang retak. Nah, Rian ini saudara, dia waktu manifestasi dia bisa pukul tembok, temboknya yang hancur, dia cekik orang tuanya, dia hancurkan barang di rumahnya setiap jam 6 malam. Lalu dia datang ke tempat ini, tolong ditampilkan fotonya multimedia. Orangnya ada di sebelah situ. Coba kalau saudara kalau ngelihat wajahnya kira-kira apa yang saudara gimana? Impresinya gimana? Wow, ini masalah nih. Betul nggak saudara? Ketika Anda ngelihat orang dari mukanya bisa tahu nggak kalau orang itu bermasalah? Misalnya mukanya cemberut, cemberut gitu. Tapi saya bersyukur loh, saya lihat jemaat Yesus dari parkiran wis senyum saudara. Wow, giginya udah gini. Gitu ya. Nah, senyum odol ya saudara ya. Nah, ini saudara kan dari wajah bisa kelihatan ya. Oleh iki juaji, iki ngamuk-ngamukan ya betul saudara? Kereng, pernah dengar istilah kereng saudara? Ada oleh ini sabar ramah. Nah itu karena wajah saudara bisa bisa kelihatan di situ. Ada yang suka senyum, 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 moro-moro bungkus saudara. Nah itu ada, banyak itu saudara ya. Nah itu. Nah dari wajahnya saudara bisa lihat bahwa dia mengalami masalah. Saya doa 6 jam, dari jam 12 sampai jam 6 malam saudara, jadi 12 siang sampai jam 6 malam. Karena katanya jam 6 manifestasinya. Tapi kita lihat jam 6 malam, apa yang muncul? Yang muncul apa saudara? Jempolnya. Beda nggak wajahnya? Beda. Orang kalau dijamah Yesus, penuh sukacita. Ada lagu lama berkata, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Wah itu ya. Pastor Yoli sebenarnya umur berapa sih? Lu saudara nggak tahu saya umur berapa? Sebenarnya saya 100 tahun saudara. Waduh. Lagu-lagu saya referensi jadul karena saya lahir dari Pantai Costa klasik. Jadi seneng lagu-lagu lama-lama itu seneng saudara. Karena apa ya? Saya merasakan sesuatu yang beda ya. Mungkin penulisnya itu benar-benar memang menulis dengan urapan yang betul ya. Bukan berarti yang sekarang nggak ada urapan, enggak loh saudara. Saya nggak bilang begitu ya. Tapi saya bisa rasakan itu. Makanya setiap saya khotbah selalu saya selipkan lagu-lagu. Mungkin kalau saudara nggak tahu nggak apa-apa. Nanti soal YouTube siapa tahu saudara akan senang dengan lagu-lagu yang demikian ya. Nah lanjut. Setelah demikian apa yang terjadi? Bapak orang tuanya namanya Pak Kemiadi. Beliau berkata, kami sudah sampai di Kalimantan, Pastor Yoel. Dan puji Tuhan, Rian sudah sembuh, sehat. Klik, kita lihat wajahnya. Bulan November, beda nggak wajahnya? Jauh bedanya. Klik lagi, Natal. Beda nggak wajahnya? Orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Kalau saudara udah puluhan tahun ke gereja dan mukanya masih gitu. Gitu. Yesus mana yang saudara ikuti? Karena kalau Yesus Kristus adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Harusnya tuh orang kalau ke gereja itu murah senyum. Ada lagu lama lagi nih, nggak apa-apa ya saya kasih lama-lama. Mungkin yang sampai 1000 tahun lalu saya kasih ya saudara ya. Senyum dan muka gembira, angkat tangan pujilah dia, bersugandeng tangan semua senyum gembira. Coba toleh kanan kiri kasih senyum terbaik dong. Lanjut. Apa yang terjadi tahun 2025? Klik. Beda nggak? Oh, bukan yang kanan loh ya. Rian bukan yang kanan loh ya. Loh,
kok langsung jadi bule karena dijak sama Tuhan Yesus langsung berubah bule. Yang kiri. Beda enggak? Beda bingit, beda but. Inilah kalau orang dijamah Yesus. Yesus jamah setiap hidupku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah baru. Saya jangan pernah ngomong gini. Gak bisa, pastor, aku ini orangnya pemalu. Oh, pemalu, berarti bangun rumah ya? Pemalu ya? Pemalu. Ya. Oh, aku orangnya mager, pastor. Oh iya, bikin pager maksudnya, saudara ya. Saya ini kalau nuruti, saya ini dulu ini saya ini introvert, saudara. Kalau saya nuruti, gak berani ketemu orang, gak berani ngomong depan umum, saya nuruti daging saya. Tapi saya tunduk kepada roh. Sehingga saya percaya, saya rindu tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Biar orang tahu Yesus dari hidup saudara dan saya. Lanjut klik berikutnya. Saya baca ini tahun lalu, saya nangis saudara. Ini tepat 11 Agustus 2025. Dia tulis apa? Terima kasih Pastor Yoel, saya Rian. Yang di Malang kemarin didoakan, saya sudah sembuh dari gangguan jiwa atas pertolongan Tuhan Yesus. Sekarang saya kuliah jurusan musik gereja, ngambil musik, keyboard dan gitaris. Selamat berjumpa di Malang yang akan datang. Shalom dari Rian yang saat ini ada di Palangkaraya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kau selalu untuk menolongku. Dahsyat segala dan ku tenang. Puji Tuhan. Terima kasih saya jadi deterjen bagi. Oh, bukan deterjen. Dirijen saudara ya. Saudara, sejatinya kalau mereka mau mengeluh bisa karena harusnya 2020 Rian itu kuliah. Tapi sesuatu yang terjadi, buruk terjadi. Tapi saya percaya waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kalau 2020 dia kuliah, harusnya 2024 atau wisuda, saudara. Tapi tak apa, 2025 dia baru kuliah. Saya percaya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah sekarang saudara saya tutup dengan kesaksian ini. Biasanya saya menyaksikan apa yang Tuhan izinkan dalam pelayanan saya. Saya mendapat satu kisah yang menarik di TikTok saudara. Saudara mendengar ada yang namanya Pak Esau Sidemo enggak saudara? Ada yang dengar boleh katakan yes. Lu lala, gak pernah buka TikTok ya. Suci banget saya aja buka TikTok. Nah saudara ya, bercanda ya. Coba ditampilkan siapakah Pak Esau Sidemo? Orang yang nyasar di Samudra Pasifik saudara 26 hari lamanya. Jadi beliau dari Ternate, Maluku Utara. Ya, lalu saudara lihat. Klik. Jadi nyasarnya lihat saudara, bisa kelihatan? Dari Maluku Ternate sampai ke Samudra Pasifik saudara. Dan dia 26 hari mengambang di tengah ombak yang mana? Samudra Pasifik. Hiunya terkenal ganas, ombaknya terkenal ganas. Tolong nggak apa-apa ditampilkan aja multimedia. Lihat saudara. Tapi saya percaya Yesus bisa tolong. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga apa saudara? Ada kapal dari Prancis saudara. Yang melihat, saudara bayangkan. Bajunya biru, kapalnya biru, lautnya, samudranya yo biru.
secara pikiran manusia nggak kira bisa ditemukan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Tolong kembalikan slide berikutnya. Slide yang paling awal. Loh, saya jadi kicau-kicau ini ya. Kicau. Sekalian aja wis. Kicau. Menanggung soalnya udah saya kipas-kipas gini ya. Hati yang gembira adalah hati yang manjur. Haleluya. Nah ini, lihat saudara, apa pengakuan dari Pak Esau Sidemu? Tuhan Yesus yang, saudara lo ada yang hari ini di tengah lautan, ada di tengah samudra, harusnya kita gak perlu khawatir. Wow, yang di samudra aja Tuhan Yesus sediakan kok. Kasih tepuk tangan, jangan tanggung. Ya, lanjut. Pengakuan nelayan Maluku Esau Sidemu setelah 26 hari di laut. Ini kejadiannya 7 Juli ya. Keluarga bahkan sudah berdoa mengikhlaskan. Videonya disiapkan ya multimedia ya. Sudah mengikhlaskan. Tapi saudara, padahal tanggal 7 Agustus harusnya sudah mau disiapkan untuk ya wis ikhlaslah pelepasan atau sudah dianggap gak ada. Tiba-tiba muncul kabar dari kapal Perancis. Dan saat ini beliau ada di China atau kalau nggak salah di China atau di Hong Kong ya. Sedang dipulangkan oleh dubes untuk kembali ke Maluku Utara. Kita lihat video dari keluarga yang berdoa. Makanya jangan remehkan kuasa doa. Klik videonya. Tuhan, Ini keluarganya ya. Kami belum bertemu dengan Esau. Tetapi kekuatan dan kesehatan Allah selalu nyata di dalam hidup kami. Tidak mampu tetapi Tuhan kesehatan. Ini keluarga beliau ya, jadi Pak Esau Sidemu. Di mana saja dia ada, Tuhan boleh sama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, parau-parau yang ada, tak bisa ada, Tuhan boleh berikan kasih. Wow, supaya doa dia yang bisa luar biasa. tolong, dia bisa mengerti. Bisa haleluya Tuhan. Harapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Lihat saudara. Setelah hanyut di Samudra Pasifik sejak 7 Juli 2026, Esau ditemukan oleh kapal LNG Endeavour. Dalam kondisi sangat lemah, ia berhasil dievakuasi dan segera mendapat pertolongan medis di atas kapal. Beberapa saat kemudian, momen yang paling dinanti keluarga akhirnya terjadi. Melalui panggilan video, mereka bisa melihat Esau masih hidup. Kini kondisi Esau dilaporkan stabil dan terus membaik. Perjuangan panjangnya di tengah lautan telah berakhir. Semoga ia segera dipulangkan dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di Pulau Batang 2, Ternate. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Doa. Itu selalu kalau saya khotbahkan saya bilang, ojo ngeremehno doa. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi, tapi doa orang benar besar kuasanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, jangan tanggung. Saya undang pemain musik worship leader boleh kembali. Saya percaya hari ini kita semua lebih daripada pemenang. Sudah terlalu banyak kita melihat kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa saya punya Allah dan saudara punya Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia adil, yes. Dia tegas, yes. Dan dia juga punya kasih, belas kasih kepada umatnya. Kalau saudara di tengah-tengah kesesakan, dia akan turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Saya undang jemaat Tuhan dengan hormat boleh bangkit berdiri, lampu boleh dipadamkan. Saya duduk kita nyanyikan sebuah lagu, ini lagu lama saudara. Kalau saudara nggak tahu belajar pelan-pelan, kalau saudara tahu boleh kita sama-sama nyanyi. Ora papa syata karala barala barala. Lagu ini berkata demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau yang mempertahankan hidupku ini, amin. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Cuma Tuhan dengan sungguh. Jika aku berada kesesakan, Engkau mempertahankan
hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jemaat Tuhan, dengan sungguh ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur, syukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, dengan sungguh ku bersyukur. Oh Yesus yang tak pernah berubah, ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Saudara boleh buka mata saudara. Saya boleh minta tolong Anis boleh maju ke depan, dilepas dulu earphone-nya. Lagu ini berkata bahwa tangan kanan Tuhan, boleh di sebelah saya? Ya. Tangan kananmu menyelamatkan aku. Saudara pernah dengar kata tentang tangan kanan? Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tangan kanan ini bicara, metaforanya adalah kuasa, kekuasaan, kekuatan. Saudara berpikir gimana saudara? Tuhan, kalau kita jalan bareng Yesus, jalan sama Tuhan itu bayangan saudara gimana? Saudara pikir gimana? Gini, kayak gini. Coba ya, kayak gini. Apakah seperti ini? Digandeng gini. Mungkin ada yang berpikir seperti ini ya. Saya kasih tahu, gandengnya Tuhan itu kayak begini loh. Tangan kanannya boleh diangkat seperti ini. Dia menggandeng Anda supaya apa? Tidak terjatuhlah saudara. Saudara, kalau Tuhan gandeng ini kita jatuh, pasti jatuh gak? Enggak. Tapi yang buat kita jatuh apa? Kalau kita lepas tangan kita dari Tuhan. Hari ini pegang tangan Yesus saudara. Lagu ini berkata apa? Kasih-Mu tidak pernah berubah. Dalam Ibrani dikatakan apa? Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Anis, mau turun atau tetap di atas? Silakan turun ya. Atau sampai akhir di atas ya. Saudara, pegang tangan Yesus. Di akhir zaman ini kita perlu tangan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dengan sungguh jemaat Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu. Ya Roh Kudus, kalau kami lemah, kuatkan kami. Kalau kami sedih, hibur kami. Kalau kami salah jalan, bimbing kami ke setiap jalan kebenaran. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Tolong Roh Kudus. Kami percaya sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, silakan kembali duduk, puji Tuhan.